Wabarakatuh. Salam edukasi. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman para youtuber yang sedang menonton pada siang ini. Pada siang ini jam edukasi channel bincang seputar edukasi dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja untuk siapa? Baiklah teman-teman, sebelum kita berdiskusi, silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tadi pagi jam edukasi mendapatkan sebuah video yang dibagikan oleh teman, yaitu di mana Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo sudah menjelaskan dengan detail, yang dimana menyampaikan berkenaan dengan perjuangan demo mahasiswa sudah terjawab bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dimana selama ini mungkin mendapatkan sebuah informasi, tapi kata kunci tadi disampaikan oleh Presiden adalah adanya miskomunikasi berkenaan dengan pemahaman kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sebelum itu mari kita baca beberapa permasalahan berdasarkan perspektif. Karena terus terang saya sendiri selaku di sini sebagai masyarakat awam belum paham sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk siapa. Sebelum itu mari kita tampilkan, kita lihat berkenaan dengan masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Baiklah, jam edukasi channel akan menampilkan sebuah tulisan dan sebuah website di sini ada website kita tampilkan Oke. Mungkin bisa kita baca sama-sama. Oke, kita tampilkan sebuah website yang membahas berkenaan dengan undang-undang. Ini pemasaran dulu sebelum kita menampilkan pernyataan Presiden tadi pagi. Oke, kita baca sama-sama. Nah, di nasional.kompas.com di sini penulis Ahmad Nasruddin Yahya Diamanti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merekomendasikan Presiden Joko Widodo dan DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya sudah disahkan di mana rekomendasi penghentian pembahasan tersebut sebagai upaya untuk memberikan penghormatan hingga pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat. Di sini Komnas HAM Republik Indonesia merekomendasikan agar Presiden RI dan DPR RI mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Sebenarnya kan sudah disahkan. Nah, dimana kita menerima beberapa yang dikatakan hoax katanya. Tapi tadi Presiden tadi pagi sudah menjelaskan. Tapi sini kita sudah hanya apa sih sebenarnya yang jadi masalah.
Nah, di sini ada 10 kesimpulan dari kajian dilakukan oleh Komnas HAM pada RUU Cipta Kerja. Ini kan RUU masuk. Yang pertama, prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Aturan masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang kedua, terdapat penyimpangan asas hukum lex superior, di mana pasal 170 ayat 1 dan 2 RUU Cipta Kerja peraturan pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja. Yang ketiga, RUU Cipta Kerja sebenarnya RUU sudah undang-undang sebenarnya ya, membutuhkan 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Hal itu tidak sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang sederhana, efektif, dan akuntabel. Kemudian yang keempat, tidak ada jenis undang-undang yang lebih tinggi atau superior atas undang-undang lainnya, sehingga apabila RUU Cipta Kerja disahkan seakan-akan ada undang-undang superior. Kalau sudah disahkan DPR menjadi masalah ini ya. Ya, kemudian ada yang kelima, pemunduran atas kewajiban negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, sehingga melanggar kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Yang kemudian keenam, pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercermin dari pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi. Hal ini diantaranya terkait dengan ketentuan yang mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, berkurangnya kewajiban melakukan AMDAL bagi kegiatan usaha, hingga berpotensi terjadinya alih tanggung jawab kepada individu. Yang ketujuh, relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan strategis nasional yang dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari institusi, lembaga yang mengawasi kebijakan tata ruang dan wilayah, sehingga membahayakan keserasian dan daya dukung lingkungan hidup. Yang kedelapan, pemunduran atas upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kepemilikan tanah melalui perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terkait dengan pengadaan tanah atau kepentingan umum. Yang kesembilan, pemunduran atas upaya pemenuhan hak atas pangan dan ketimpangan akses dan kepemilikan sumber daya alam, terutama tanah, antara masyarakat dengan perusahaan atau korporasi. Hal ini diantaranya terkait dengan penghapusan kewajiban pembangunan kebun plasma untuk masyarakat minimal 20% dari luasan izin HGU, pembentukan bank tanah yang akan menjadikan lahan sekadar kepentingan komoditas ekonomi dengan luasan pengolahan tanah yang tidak dibatasi dan jangka waktu hak yang diberikan selama 90 tahun. Yang terakhir, ya ini dari kesimpulan Komnas HAM ya. Kenapa ditolak atau mengkaji Undang-Undang Cipta Kerja. Politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja, sebenarnya bukan RUU, sudah undang-undang ya, bernuansa diskriminatif karena lebih menjamin kepentingan sekelompok orang atau sekelompok pelaku usaha atau korporasi, sehingga mencederai hak atas persamaan depan hukum. Nah ini ya, berkenaan dengan permasalahan ya seperti yang disebarluaskan itu, menurut pihak pemerintah itu adalah hoax dan beberapa. Tapi untuk itu sebagai pembanding, mari kita dengarkan Presiden kita Pak Joko Widodo tadi pagi sudah menyampaikan ya kepada kita berkenaan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja itu untuk siapa sebenarnya ya. Baiklah, untuk itu mari kita saksikan Pak Presiden Jokowi menyampaikan berkenaan dengan Undang-Undang ya, Cipta Kerja. Selamat mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa setanah air, pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi. Kita berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, berdiskusi berkenaan dengan untuk siapa Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, supaya kita bertambah punya wawasan berkenaan dengan hal ini, maka jam edukasi juga akan menampilkan satu materi berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Oke, untuk kita baca sama-sama, ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah bergabung di jam edukasi channel tadi. Kepada ada Yanti Banoy hadir nyimak, ya, ada Zalikayong, terima kasih Zalikayong, izin nonton, silakan ini terbuka untuk publik, siapapun bisa untuk menonton, ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita berdiskusi jangan lupa like dan komen, ya. Kita akan tampilkan yaitu berkenaan dengan materi Undang-Undang Cipta Kerja sebelum kita menyimpulkan untuk siapa Undang-Undang Cipta Kerja itu. Oke, kita saksikan. Iya. Nah, seperti apa yang dilihat oleh teman-teman, ya, di sini tampilkan materi komunikasi Undang-Undang Cipta Kerja 9 Oktober 2020. Jadi bukan RUU lagi, ya, sudah menjadi undang-undang urgensi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, ya. Terdapat kurang lebih, yang pertama mendorong untuk siapa? Yang pertama adalah mendorong, ya, penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, mendorong lapangan untuk pekerjaan. Terdapat kurang lebih 6,88 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. 2,1 juta di PHK dan 1,4 juta dirumahkan. Mengacu data pekerja yang mendaftar pada program Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 33 juta pekerja yang memerlukan bantuan karena terdampak COVID-19. Lanjutkan, ya, teman-teman. Kemudian setiap tahunnya ada kurang lebih 9,92 juta penduduk usia kerja baru atau anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Kemudian sebanyak 87,0% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 38,9% berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Ini yang sesuai tadi disampaikan oleh Pak Presiden, ya. Lanjutkan lagi.
Yang kedua, memudahkan pembukaan usaha baru, yakni mendorong masyarakat untuk membuka usaha sendiri, khususnya UMK, dengan lebih mudah. Dan jumlah UMKM sebanyak 64,19 juta, di mana sejumlah 64,13 juta adalah UMK yang sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal. Ini isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik sehingga pungutan liar dapat dihilangkan, ya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan ya menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kemudian pembahasan dilakukan sejak 20 Mei 2020 dan sudah dilakukan 64 kali rapat. Rapat dilakukan secara terbuka, disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen melalui kanal medsos dan dihadir terbuka oleh media, transparan. Kemudian pelibatan partisipasi publik, misalnya pembahasan klaster ketenagakerjaan telah dilaksanakan tripartit dengan melibatkan unsur serikat pekerja, buruh, dan unsur pengusaha seperti Kadin dan Apindo yang telah melakukan 9 kali pertemuan dalam rentang 4 Juli sampai 23 Juli 2020. Kemudian strategi komunikasi respon untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama, menyusun strategi komunikasi penjelasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja agar jangan sampai panggung narasi diisi oleh hoak dan pemerintah tidak dapat mengisi itu. Yang pertama, seluruh KL menuju juru bicara. Jika belum ada, Menseskap dan Mensesnek akan menunjuk juru bicara. Yang kedua, penjelasan diberikan oleh menteri yang memegang substansi atau jubir yang ditunjuk. Yang ketiga, apabila menteri atau kepala lembaga akan berkomentar untuk publik, maka yang pertama harus disiapkan dengan pointer sebaik-baiknya. Hindari wawancara dengan doorstop dan lawan pelintiran. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang sulit, gunakan kalimat sederhana yang membumi agar dipahami rakyat. Kemudian penyataan oleh menteri, kepala lembaga harus dengan tone positif. Yang keempat, melakukan mediasi dan komunikasi publik dengan pihak-pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ini seperti dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kemarin, ya. Kemudian isu utama penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini isu. Saya baca betul-betul ya teman-teman, supaya kita tidak terjebak, ya. Nah, kita terus terang di jam edukasional juga masih masyarakat awam, ya, jadi bingung untuk siapa ini Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lanjutkan proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Isunya proses pembuatan peraturan terburu-buru. Nah, ini yang beredar di masyarakat, kurang terbuka dan minimnya partisipasi publik. Nah, penjelasannya, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kemudian pembahasan dilakukan sejak 20 Mei 2020 dan sudah dilakukan 64 kali rapat dan seterusnya. Tadi sudah dibacakan bahwa sudah terjawab, ya, berkenaan dengan pembuatan peraturan yang terburu-buru, kurang terbuka dan minimnya partisipasi publik. Kemudian perlibatan partisipasi publik saat membahas berkenaan dengan undang-undang ini. Pembahasan klaster tenaga kerja telah dilaksanakan tripartit dengan melibatkan unsur serikat pekerja, buruh dan unsur pengusaha seperti Kadin dan Apindo yang telah melakukan 9 kali pertemuan dalam rentang 4 Juli sampai 2020.
Ya untuk kan isu ini sudah terjawab ya dengan keterangan narasi ini. Kemudian sejumlah fokus isu. Nah, ini yang menjadi isu di publik yang membuat berbagai ya, konflik ya. Sehingga banyak demo-demo, demonstrasi di mana-mana ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah nonton. Herianto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, terima kasih sudah bergabung di Jam Educational berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk siapa? Lanjutkan lagi teman-teman. Sejumlah fokus isu. Yang pertama, ketenaga kerjaan. Nah, penghapusan UMR, outsourcing, kontrak seumur hidup, penghapusan pesangon, kemudahan bagi TKA, ini yang beredar ya. Kemudian usaha mikro dan kecil, UMK, keberpihakan kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Kemudian pelaksanaan sertifikasi halal dianggap membebani UMK. Kemudian lingkungan, kekhawatiran hilangnya AMDAL. Kemudian kerusakan lingkungan karena kepentingan bisnis. Kemudian sorotan lembaga internasional ya. Ini ya penjelasannya ya, isu-isu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Menjelaskan waktu kerja tetap mengacu pada Undang-Undang 13 2003, yaitu paling lama 40 jam seminggu, 8 jam untuk 5 hari kerja dan 7 jam untuk 6 hari kerja. Ini ya penjelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian upah minimum tidak mengalami penurunan. Tidak benar bahwa UMK dihapus katanya. UM terbagi atas UMP dan UMK. Sedangkan UMS tidak diatur lagi dengan tujuan penyederhanaan struktur upah. Namun perusahaan yang telah membayar UMS tidak boleh membayar upah di bawah UMS. Kemudian isu yang ketiga, pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan pesangon paling banyak 25 kali upah, 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja, dan 6 kali cash benefit melalui program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. JKP juga memberikan manfaat lainnya, yaitu peningkatan skill dan keahlian, upgrading and upskill, serta akses informasi ketenaga kerjaan. Kemudian pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat, hak cuti pekerja, dan hak upah atau cuti. Kemudian outsourcing, baik yang kontrak maupun yang tetap, mendapat jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak bekerja dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan atau outsourcing. Kemudian pekerja dengan PKWT akan mendapatkan tambahan perlindungan berupa adanya kompensasi pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT yang tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 2003. Kemudian ada isu tenaga kerja asing ya. Ini kemudahan bagi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dalam penghapusan larangan bagi TKA untuk menduduki jabatan yang mengurus personalia. Nah, ini dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, menjelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia tetap merupakan prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Setiap pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Kemudian TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Nah, jadi nanti ini harus bisa nih, warga negara kita harus mampu ya untuk memiliki kompetensi supaya tidak diduduki oleh
TKA. TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia ya. Kemudian pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan TKA. Oke ya. Itu tadi penjelasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya. Kemudian infografis isu dan fakta seputar Undang-Undang Cipta Kerja. Isu upah minimum, faktanya upah minimum diatur detail di 6 pasal 88, 88C, 88D, 88E, kemudian 90A dan 90B. Upah minimum ditetapkan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak akan turun. Kemudian B, upah pekerja harus lebih tinggi dari upah minimum. Kemudian ada isu pesangon turun, fakta. Perubahan pasal 156 Undang-Undang Exciting. Permula pesangon baru, pekerja mendapat kepastian pembayaran dan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kemudian manfaat lain, pekerja mendapat peningkatan kompetensi, upskilling dan reskilling, dan akses penempatan pekerjaan yang dapat berguna bagi pekerja. Kemudian isu yang ketiga, waktu kerja eksploitatif. Nah, faktanya pengaturan waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat mingguan tetap seperti undang-undang lama pasal 77 dan 79. Kemudian jenis pekerjaan yang sifatnya tertentu atau fleksibel diatur dalam perjanjian kerja sesuai pasal 77. Kemudian ada isu yang keempat, hak cuti haid dan cuti melahirkan dihapus. Fakta, pengusaha wajib memberi cuti dalam waktu istirahat. Pasal 79 waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui tidak dihapus dan tetap sesuai undang-undang lama. Yang kelima, isu outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup, tidak mendapat jaminan pensiun. Outsourcing ini baik yang kontrak maupun yang tetap, faktanya mendapat jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Kemudian yang B, hak pekerja harus dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing. Yang keenam, isu yang beredar di masyarakat, tenaga kerja asing bebas masuk. Fakta, yang pertama, TKA yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu. Yang B, perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 42. Kemudian berkenaan dengan isu kelestarian lingkungan sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM tadi ya, yang di awal tadi. Isunya kerusakan lingkungan karena kepentingan bisnis dengan penghilangan kewajiban AMDAL. Penjelasan, AMDAL tetap ada. Pemerintah tetap mempunyai keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL tidak berubah dari prinsip-prinsip pengaturan sebelumnya. Kemudian proses dibuat menjadi lebih sederhana sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien. Ya mungkin nanti dipertanyakan juga nih proses lebih sederhana seperti apa ya. Kemudian izin lingkungan diintegrasikan dengan perizinan berusaha dalam rangka meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Ini juga bisa didiskusikan ya teman-teman ya. Untuk siapa ini ya? Apakah bagi yang mungkin ingin usaha ya. Kemudian penyusunan dokumen izin lingkungan dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Ruang partisipasi tetap dibuka bagi pemerhati lingkungan dan LSM pembina masyarakat terdampak. Oke ya. Kemudian berkenaan dengan isu tadi penjelasannya, AMDAL dihapus, faktanya tidak. Ya. Kemudian AMDAL dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya. Kemudian AMDAL menjadi prasyarat pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Kemudian makna AMDAL, ini pelemahan makna AMDAL dalam pelindungan lingkungan. Faktanya tidak. Prinsip dan konsep dasar AMDAL tidak berubah, tetap sesuai ketentuan sebelumnya.
Kemudian perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Kemudian ada isu izin lingkungan. Izin lingkungan dihapus, izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. Tahapan izin lingkungan diringkas menjadi 3 tahap: proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan perizinan usaha. Kemudian ketentuan lama izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha. Apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usaha tetap jalan. Kemudian ketentuan baru di Undang-Undang CK, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha. Apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus perizinan berusaha. Kemudian berkenaan dengan gugatan lingkungan, ada isu kekhawatiran masyarakat ya tidak dapat melakukan gugatan terkait lingkungan. Faktanya, persetujuan lingkungan menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha sebagai keputusan tata usaha negara. Ya, panjang ya, teman-teman bisa lihat ya. Sudah dijelaskan. Ada gugatan terhadap lingkungan dapat dilakukan terhadap perizinan berusaha. Kemudian perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila persyaratan dalam permohonan mengandung cacat hukum, kemudian penerbitannya tidak memenuhi persyaratan, kewajiban yang ditetapkan dalam AMDAL tidak dilaksanakan. Kemudian ada isu berkenaan usaha mikro dan kecil UMK. Ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan isu yang beredar di masyarakat ya. Undang-Undang Cipta Kerja hanya mementingkan pengusaha besar dan investor asing saja, tidak berpihak kepada UMK. Itu ya. Ya, lanjutkan lagi ya teman-teman. Penjelasannya, Undang-Undang Cipta Kerja mengutamakan pemahaman pro rakyat sehingga kebijakannya hanya mengutamakan masyarakat luas ya, melalui pemberian kemudahan bagi pelaku UMK serta koperasi untuk mengembangkan usahanya. 1. UMK. Perizinan berusaha untuk UMK hanya cukup dengan pendaftaran. Mudah ya. Insentif bagi usaha besar yang bermitra dan terintegrasi proses usahanya dengan usaha mikro. Dan 3. Insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMK dengan prioritas DAK untuk pendanaannya. Yang keempat, layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK. Yang kelima, memprioritaskan produk UMK dalam pengadaan barang atau jasa dan menyediakan fasilitas kemitraan di tempat strategis, rest area, stasiun, terminal, pelabuhan. Yang keenam, biaya sertifikasi halal yang ditanggung pemerintah. Ya, ini faktanya ya, penjelasan dari isu-isu yang disampaikan di atas tadi. Yang kemudian koperasi primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota. Dalam rapat anggota tahunan RAT dapat dilakukan secara virtual. Yang ketiga, buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik. Yang keempat, koperasi dapat melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dan ini infonya, perizinan tunggal bagi UMK melalui pendaftaran, memberikan insentif ya. Kemudian pengelolaan terpadu UMK, insentif fiskal dan pembiayaan. Nah, kemudian ya banyak sekali kemudahan ya yang didapatkan oleh UMK ya. Ini ya penjelasan dari isu-isu yang berkembang. Nah, kemudian berkenaan dengan perizinan untuk pendidikan. Nah, ini yang beredar di luar sana ya. Perizinan untuk pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk untuk pendidikan pesantren. Pembahasan UU Cipta Kerja mengeluarkan 5 undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan: Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Kebidanan. Yang kedua, izin pendirian satuan pendidikan tetap berasas nirlaba. Untuk pengelolaan satuan pendidikan cukup dengan proses yang telah ada sehingga tidak dilakukan melalui sistem perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai contoh, bahwa untuk pendirian pesantren cukup dengan mendaftarkan ke Kementerian Agama sesuai Undang-Undang 18 2019 tentang pesantren. Kemudian yang ketiga, perizinan berusaha tidak berlaku pada sektor
pendidikan, dikecualikan ala perizinan berusaha atau pendidikan atas lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus yang diatur sendiri. Terima kasih, itu dari penjelasan berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo. Oke, kita kembali ke studio Jam Edukasi Channel. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan dari pertama berkenaan dengan ada 10 tuntutan ya, kemudian dijelaskan oleh Bapak Presiden berkenaan dengan demo teman-teman mahasiswa, buruh yang sempat terjadi di negeri kita. Nah, jadi dengan sesuai tema kita pada siang ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu siapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden adalah untuk bagi banyak sekali para pemuda, khususnya kalangan muda yang pengangguran yang tidak bekerja ya, maka dibuatlah satu undang-undang ya untuk memudahkan dalam hal ini, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden maupun penjelasan tadi bahwa untuk lapangan pekerjaan ini berdasarkan data yaitu saat pendaftar kartu prakerja, Nah, itu tadi sebutkan bahwa 6,8 juta pengangguran dan 35 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Nah, sebanyak 87,0% dari pekerja tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 38,9% pendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya ya. Itu tadi salah satu urgensi Undang-Undang Cipta Kerja ya, untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian untuk siapa? Untuk mendorong pembukaan usaha baru bagi masyarakat untuk membuka usaha sendiri, khususnya UMK dengan lebih mudah ya, dengan undang-undang ini menurut perspektif dari pemerintahnya. Kemudian jumlah UMKM yang berdasarkan data 64,19 juta, di mana sejumlah 64,13% adalah UMK yang sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal ya. Ya, kalau sederhananya di legalitas lah, yang memiliki legalitas ya. Dan itu didukung oleh pemerintah berdasarkan dari untuk siapa ini Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini juga katanya untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Ya, mudah-mudahannya dengan undang-undang ini korupsi ya hangus ya di bumi Indonesia. Nah, mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan kita bersama dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ini ya berdasarkan apa yang disampaikan tadi di depan ya. Nah, kenapa dengan menyederhanakan ya memotong dan mitigasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik ya, mudah-mudahan saja. Ini sebenarnya untuk kemudahan ya. Nah, kemudian bagi yang ingin berusaha ya, untuk menghindari dari korupsi. Nah, itu tadi ada 3 hal yang menjadi urgen kenapa Undang-Undang Cipta ini dibuat. Nah, saya masih sebagai masyarakat awam masih bingung ini. Nah, seperti yang diperjuangkan oleh teman-teman ya, ada beberapa hal yang digarisbawahi ya dalam perjuangan untuk
perjuangan teman-teman mahasiswa ada beberapa hal yang digarisbawahi di sini sebagai pembanding kita kenapa mereka turun ke jalan ya. Ada yang mengatakan bahwa mereka turun ke jalan, ada yang menunggangi dan sebagainya. Lepas dari itulah ya. Nah, ini yang saya baca di sini ada istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, kemudian ini undang-undang nomor libur 2 hari dalam 4 tahun libur 2 hari dalam seminggu dihapus katanya ini ya di awal-awal yang dibaca. Kemudian adanya memberi kebebasan dan upah berdasarkan waktu misal per jam atau hasil. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Nah, ini yang dituntut oleh teman-teman. Kemudian tidak ada pasal yang bersangkutan memberi kebebasan untuk memproses hubungan kerja PHK termasuk atas dasar melakukan efisiensi dan mangkir. Untuk mangkir sebelumnya perusahaan tidak boleh langsung PHK, namun harus memberi surat panggilan berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, ini permasalahan tadi yang disampaikan kok beda ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita ya. Oke, lanjut lagi di bagian apa ini? Lanjut lagi ya. Ini yang dituntut teman-teman ya. Pekerja yang mengundurkan diri tidak lagi berhak atas uang penggantian hak cuti. Sudah dijelaskan tadi ya oleh Pak Presiden ya. Nah, jadi semua yang dipermasalahkan ini ya yang beredar di masyarakat ya. Ya Pak Presiden mengatakan bahwa adanya miskomunikasi berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja. Baiklah teman-teman dimanapun berada, kalau ada diskusi izin nonton ya. Ya terima kasih Febri, terima kasih Febri, terima kasih Febri sudah menonton ya. Ini para youtuber nih belum muncul-muncul untuk nonton nih, mungkin bersembunyi dalam semak-semak ya. Ya, disempat juga diskusi tadi semalam ya. Semalam teman-teman di anggota grup YKC ya. Sempat mendiskusikan berkenaan dengan tuntutan para mahasiswa ya. Nah, ada yang mengatakan yang belum bisa membaca ya. Membaca apa tadi ya asik sih diskusinya, ada semacam dinamika gitu ya. Nah saya akan bacakan teman-teman, ini sangat menarik sekali berkenaan dengan ya saling sudah baca atau belum undang-undangnya ya, sehingga apa yang diperjuangkan itu jelas gitu kan. Nah, di sini banyak sekali asik juga. Tadi malam saya sempat membaca berkenaan dengan undang-undang ini. Kebetulan juga ada teman kita di YKC yang ikut juga berjuang berkenaan dengan undang-undang Cipta Kerja ini ya. Ini gimana ya, saya sambil menunggu ya. Terima kasih Febri sudah menonton ya. Zalikayong, ada Herianto, terima kasih Heri ya. Oke. Nah, dia mengatakan ini ada berita hoax ya, kemudian ini banyak sekali diskusinya. Ada yang mengatakan bahwa ini ada ya. Apa kabar Heri? Sehat ya? Mudah-mudahannya sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan ya Heri ya. Dan jaga jarak, dan jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, nanti kena denda 50.000 berdasarkan Pergub nomor 44. Kita ini sudah tadi memang di dalam undang-undang corona ini luar biasa ya.
masa pandemik ini segala sesuatunya sulit. Nah, begitu melanggar aturan kita kena sanksi ya. Ya, berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk siapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 urgensi dari undang-undang berkenaan dengan Cipta Kerja ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja katanya, memudahkan pembukaan usaha baru, dan ketiga mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Oh, berarti KPK kita belum kuat ya, karena perlu dibantu dengan undang-undang ini ya. Ya, jadi undang-undang Cipta Kerja ini memperkuat supaya tidak beradanya korupsi, maklum ya, dengan perizinannya macam-macam. Ada yang izin mudah, kalau sederhana ada pelicin dan sebagainya lah. Ya, mudah-mudahan harapan dengan undang-undang ini negara kita terbebas dari korupsi ya. Ya, mudah-mudahannya bukan saja hanya sekedar kertas ya. Ya, harapan kita adalah korupsi ini harus hilang ya. Selama ya yang para koruptor takut dengan Tuhan. Kalau tidak takut dengan Tuhan ya koruptor tetap merajalela. Gitu ya. Ini ada yang mengatakan jangan ikut-ikutan orang ya, kalau mau makan fokus ya makan. Oh ya. Ini banyak sekali diskusi berkenaan dengan, ada sempat tadi malam ya, mana WA-nya ya saya bacakan ya. Asik sih, karena memang ya kita di sini tidak saling itu ya, tapi mencari apa ya, ini karena betul dalam perspektif yang berbeda memang sulit kita untuk bahwa apakah perjuangan itu benar-benar tapi bagi pemerintah tadi sudah menjelaskan dengan detail ya. Ya, mudah-mudahan saja pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Itu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, dan yang ketiga mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Itu sih urgensi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mudah-mudahan saja ini dapat teraplikasikan dengan baik dan diawasi gitu. Nah, ini ada banyak sekali saya baca-baca demonstrasi di mana-mana ya. Ada yang mencibir ya, bahwa ada yang membela anarkis itu bukan mahasiswa ya, tapi yang masih berstatus pelajar. Dan mahasiswa dan polisi cinta damai, menyalurkan aspirasi dengan jalur yang benar, bukan dengan kekerasan dan perusakan ya. Kemudian tadi mahasiswa ada disambut dengan hangat oleh Pak Gubernur Kalimantan Barat ya, ini banyak sekali ya. Jadi Pak Gubernur, Assalamualaikum katanya, tadi malam menerima rombongan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Karena undang-undang ini sudah disahkan, pilihan hanya 2, yaitu Perpu atau judicial ya. Review disampaikan ke Presiden secara langsung, kata Pak Sterniji ya. Ya, tadi sudah disampaikan pagi oleh Pak Presiden menjelaskan. Nah, ini baca banyak sekali dalam berkenaan dengan demonstrasi pro kontra. Bagus demo, tak usah rusak fasilitas umum. Betul, soalnya sama demo dan saya udah baca bang. Ya emangnya saya demo ya, kalau ini benar sih lah, kan hanya saya setuju aja demo asal tak usah rusak fasilitas umum. Ya bang, itu bukan dari asasi mahasiswa yang rusak. Terus hubungannya sama baca apa ya bang? Kan ada semua yang demo, tidak semua yang demo ngerusak, karena ada yang dibutuhkan ternyata itu hoax. Yang mana hoax bang? Wah, ini perdebatan dengan undang-undang Cipta Kerja ya. Kemudian abang udah baca belum nih? Wah, kemudian ada yang bilang tak ada hari libur. Siapa yang bilang itu? Yang dituntut itu libur 2 hari, minggu jadi 1 hari. Terus ada pasal yang menyebutkan pekerja buruh dihitung per jam. Nah, balik saya nanya, abang udah baca itu belum? Ini menarik ini.
Sangat menarik ya diskusinya ya. Tapi bernutrisi gitu diskusinya. Kemudian ada libur itu kebijakan lah. Undang-undang juga kebijakan bang. Political policy namanya, kebijakan politik. Keren kata teman saya. Ya, ada yang menjawab keren. Kemudian masa libur lebaran, masa liburan lebaran katanya cuma dua tanggal merah, cuma pemerintah memberikan kebijakan untuk libur 1 minggu. Ini baru gas Edo. Nah, kalau debatnya begini kan keren Ji. Wah, ini nambah ilmu. Nambah ilmu ya. Iya. Silakan teman-teman yang ingin bergabung bisa diskusi pada siang menjelang sore ini. Antara tanggal merah dan sama libur, tipikal pembaca. Dan nah, relevansinya kata teman dengan undang-undang tenaga kerja yang dihapus pasal soal libur dan diubah menjadi libur hanya 1 hari atau per minggu. Terus itu kebijakan ke bank. Undang-undang Omnibus Law itu tak cuma ngatur tenaga kerja agak bang, agak abang-abang. Kalau undang-undang yang lama, jangan cem orang tuh taunya cuma koa-koa kosong, terus merusak, membakar. Sekali tanya apa yang tuntut lalu pelangak, pelongok, lingkak, linguk ya. Ini asik nih perdebatan teman di salah satu grup ya. Kemudian lalu kalah zaman Belanda. Ini bagus ini ya. Ada yang kukas lagi ini. Aspirasi tersampaikan sudah nampaknya nih. Terus ada mantap. Maka saya tanya balik, abang dah baca itu belum bang? Nah, boleh tuh dibahas isi channel. Nah, saya dah bahas ini. Ini nih suka saya ini. Lagi satu yang agak mengkukas ini. Di undang-undang baru hari kerja disebut jelas 6 hari dan libur 1 hari, tapi nggak ada nyebutkan untuk yang menerapkan 5 hari kerja. Berarti secara tekstualnya itu tidak ada menyebutkan katanya. Nah, lalu harusnya yang kayak gini yang menjadi undang-undang. Nah, ini yang supaya ngerti. Mungkin benar-benar ada nonton nih Bang Eko nih. Ada nonton nih mudah-mudahan ya. Kemudian teruskan semangatnya do masuk ke parlemen kayak Edo ini yang bagus paham dasar dan terapan undang-undang. Lalu kalau teman lagi oke buat isi konten terus kita viralkan. Katanya tak cuma ketenaga kerjaan, masih semangat nih si teman kita Edo. Tak cuma ketenaga kerjaan, undang-undang cipta kerja nak ngatur soal siaran TV. Jadi TV lokal macam Ruai, Pon TV dan lain jam tayangnya diperkecil. Wah, berarti ini belum disentuh tadi ya, belum disentuh oleh pemerintah tadi kan, cuma hanya 3 yang dibahas tadi kan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian untuk mempermudah untuk UKM ya, mentransformasi dari informal ke formal, kemudian yang ketiga tadi kalau kita melihat ya nampak seperti apa sampai teman kita ini, yang ketiga untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Apa yang disampaikan oleh teman kita mahasiswa sepertinya agak masih kurang detail ya penjelasan tadi ya dari pemerintah ya. Nah, lalu tak cuma ketenaga kerjaan. Kalau tadi kan dijelaskan tentang ketenaga kerjaan, tentang tentang UKM, kemudian tentang upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dengan tidak banyak untuk melanjutkan dalam perizinan untuk usaha. Tapi di sini teman kita mahasiswa membahas tentang tak cuma tenaga kerjaan katanya. Undang-undang ciptaker ngatur soal siaran TV. Ini enggak dibahas nih. Jadi TV lokal macam Ruai, Pon TV dan jam tayangnya diperkecil, lalu nak TV nasional menguasai jam tayang. Dan ini saya yakin ini belum kita belum terpublikasi ya. Ya enggak tahu kita. Mungkin itu salah satu yang diperjuangkan oleh adik-adik mahasiswa yang tidak diakomodir ya.
Nah, yang hanya diakomodir itu hanya hoax, berita-berita isu-isu yang tadi dijawab oleh pemerintah. Kemudian sayangnya ya debat jam ini di media nasional nggak ada law. Harusnya ada bang, Cem Edo gini bagus paham masalah dan bahasanya gitu. Ada nih kata Muji ada berapa subscribermu. Nah ini lucu-lucu lah ya. Nah ini Edo di sini banyak ya. Ya memang saya adalah bang mungkin kelewatan katanya. Jadi Edo ini salah satu YouTuber kita yang betul juga aktivis ya. Dia bukan ya pasti mereka berjuang, mereka bergerak bukan tanpa sebab ya, pasti ada sebabnya. Ya mungkin hanya ini dapat disampaikan oleh Jam Edukasi Channel pada bincang seputar edukasi kita pada siang menjelang sore ini. Undang-undang Cipta Kerja untuk siapa? Masih juga tanda tanya buat kita, karena tadi dari beberapa penjelasan pemerintah bahwa urgensi Undang-Undang Cipta Kerja itu yang pertama difokuskan ya kepada mendorong penciptaan lapangan kerja, yang kedua memudahkan pembukaan usaha baru, yang ketiga memudahkan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan menyederhanakan, memotong dan mengintegrasikan ke sistem perizinan secara elektronik sehingga pungutan liar dapat dihilangkan. Ini menurut versi pemerintah. Namun tadi berdasarkan salah satu mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak hanya mengatur berkenaan dengan pekerjaan, tapi juga ada juga yang mengatur tentang di bidang lain, yaitu dengan adanya pembatasan jam tayang dan sebagainya, sehingga TV-TV lokal dikuasai oleh TV nasional. Itu salah satu. Mungkin masih banyak lagi yang menjadi satu alasan bagi mahasiswa sehingga mereka jalan untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Mungkin demikian yang dapat disampaikan oleh Jam Edukasi Channel. Mudah-mudahannya bermanfaat dan jangan sampai bosan ya dengan channel kita ini. Mudah-mudahannya channel ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi yang belum like dan belum subscribe, mohon di like dan subscribe, karena like dan subscribe tidak bayar, gratis. Demikian dari Jam Edukasi Channel. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.